Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian setiap malam Rabu di Masjid Jami' Bulak Rejo, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang banyak kepada kita semua karena telah menghadiri majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu satu jalan untuk menuju ke surga dan senantiasa dinaungi oleh malaikat dan menurunkan rahmatnya kepada kita, meliputi dengan ketenangan, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka di hadapan penduduk langit. Para jamaah sekalian, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Ilmam bi Ba'dhi Ayatil Ahkam karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sampai pada tema, masih di dalam kitab Shalah, temanya perintah untuk adzan ketika masuk waktu sholat. Diambil dari surat Al-Maidah ayat 57 hingga 58. Dua ayat tersebut yang akan dibawakan oleh pengarang rahimahullahu ta'ala untuk menjelaskan tentang perintah adzan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 57 dan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Wa idza nadaitum ilas salati ittakhadhuha huzuwan wa la'iba dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Allah Subhanahu wa taala memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang membenarkan dengan hati mereka kepada apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul-Nya. Membenarkan karena al-iman at-tasdiq, dan diiringi dengan al-id'an wal khudu', diiringi dengan menunduk
dan melaksanakan. Tidak cukup membenarkan, tapi membenarkan dari dalam hati kita disertai dengan tunduk dan patuh. Itu namanya orang yang beriman. Tidak cukup saya percaya. Ya, percayanya ini harus diiringi dengan al-khudhu' wal id'an. Khudhu' yaitu patuh kepada Allah, tunduk kepada Allah, id'an mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Panggilan ya ayyuhalladzina amanu seringkali kita dengarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang mana sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Idza sami'ta Allah ta'ala yaqulu ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'i ilaiha sam'ak. Imma khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha'an." Kalau kamu mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, maka fokuskanlah pendengaranmu. Ini yang mengatakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Beliau salah seorang yang menafsirkan Al-Quran. Dengarkanlah, fokuskanlah pendengaran kamu, karena ada dua kemungkinan, imma khairun tu'maru bihi, ada kalanya sesudah ya ayyuhalladzina amanu itu kebaikan yang akan kamu diperintahkan untuk mengerjakannya, atau keburukan yang kamu harus tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu adalah perintah untuk puasa. Contohnya di sini adalah larangan. La tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iba. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang yang mengambil agama mereka sebagai olok-olok, huzuan, olok-olok, walaiban, dan permainan. Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang sudah diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasara. Jadi orang-orang yang diberikan kitab, yang dimaksud adalah kitab samawi, kitab dari langit, Yahudi dan Nasara. Adapun agama yang lain tidak disifati dengan agama samawi. Meskipun agama A dia punya kitab, tapi bukan kitab dari Allah. Yang dimaksud orang-orang yang diberikan kitab, mereka adalah Yahudi. Kitab mereka adalah Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Dan Nasara, kitab mereka adalah Injil yang turun kepada Nabi Isa sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka yang menjadikan agama itu hanya untuk olok-olokan. Ya, jangan kalian jadikan agama kalian seperti mereka. Kemudian minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Dan janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir itu penolong-penolong kalian, teman-teman kalian. Wattaqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kalian kepada Allah jika kalian betul-betul beriman.
Bertakwalah kepada Allah yaitu dengan mengambil apa yang menghalangi kalian dari azabnya Allah. Karena takwa itu antattakhidha bainaka wa baina adzabillah wiqayah, supaya kamu menjadikan antara kamu dan azabnya Allah itu penghalang. Jangan sampai kita terkena azabnya Allah. Itu namanya takwa. Dengan dua hal, menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Yaitu cuma takwa itu cuma dua. Kita sholat dalam rangka untuk bertakwa, menjalankan perintah Allah. Kemudian kita meninggalkan maksiat, meninggalkan syirik, meninggalkan dosa-dosa besar dalam rangka supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Kemudian firman Allah Ta'ala berikutnya, wa idza nadaitum ilas shalah, dan apabila kalian apabila kalian memanggil ilas shalah, untuk mengerjakan salat, dengan mengeraskan suara kalian untuk azan. Jadi azan itu diperintahkan untuk mengeraskan suara. Zaman dulu belum ada mikrofon, belum ada pengeras suara. Ya, zaman dulu ya mencari tempat yang tinggi. Mencari tempat yang tinggi. Atau mencari orang yang suaranya lantang, suaranya yang keras. Supaya penduduk di kampung mendengarkan azan. Ya, kalau sekarang barangkali ya tidak harus seperti itu. Karena kalau kita seperti itu akan kalah dengan suara sepeda motor, suara bis, ya, suara mobil dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang ada pengeras suara, ada mikrofon. Ada mikrofon. Meskipun demikian, ya kita harus sholat ke masjid. Meskipun sudah ada mikrofon, kita sholat di rumah aja pakai ya layar. Ya nanti sholatnya live, kita di kamar aja live juga. Tidak boleh. Ya kalau di rumah ya sholat sendiri. Ya jangan. Meskipun ada pengeras suara, silahkan sholat di masjid. Nanti di live aja kita di belakangnya mengikuti. Ya nggak boleh, karena tempatnya sudah berbeda, softnya tidak bersambung. Kemudian ayolah ikhwas sekalian, ittakhaduha, mereka menjadikan sholat itu dan azan itu huzwa wa la'iba, sebagai bahan olok-olok dan permainan. Huzwan, olok-olok, la'iban dan permainan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian ditutup ayat tersebut, dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Yang demikian itu karena mereka adalah satu kaum yang tidak menggunakan akalnya. Siapakah mereka? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, ahlul kitab, dan orang-orang kafir. Mengolok-olok sholat. Ya, mereka menjadikan sholat kalian, ibadah kalian, keislaman kalian sebagai bahan olok-olokan bagi mereka. Kemudian para jamaah sekalian, di dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang beriman dengan sifat iman yang memberikan konsekuensi untuk patuh dan menerima apa yang
akan diperintah oleh Allah dan yang akan dilarang oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman untuk menjadikan musuh-musuh mereka. Dikatakan musuh karena ahli kitab itu musuh. Yahudi dan Nasara itu musuh. Orang-orang kafir itu musuh. Ya, bukan berarti semuanya menjadi teman. Dalam urusan dunia mungkin bekerja sama, jual beli, tolong menolong. Tapi dalam urusan agama, keinginan mereka tidak sama dengan keinginan Allah dan Rasulnya. Sehingga dikatakan bertolak belakang. Yang mana mereka, orang-orang yang beriman itu dilarang oleh Allah untuk menjadikan musuh-musuh mereka, Yahudi, Nasara dan orang-orang kafir itu, yang menjadikan agama mereka sebagai bahan olok-olokan. Ya, ini padahal Islam itu agama yang terbaik. Agama yang mengajak kepada kebenaran, sungguh-sungguh. Tidak ada yang bersendau-gurau, sholat ya sungguh-sungguh. Puasa ya sungguh-sungguh, enggak ada yang lelucon, enggak ada di dalam Islam. Semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik mereka Yahudi, Nasara atau orang-orang non-muslim yang lain. Allah melarang mereka, kaum yang beriman, untuk menjadikan mereka sebagai penolong-penolong, saling mencintai, ya, saling menyayangi, itu dilarang. Karena iman dengan kufur tidak mungkin bersatu. Tidak bisa bersatu. Keimanan dan kekufuran seperti air dan minyak, ia tidak bisa bersatu. Kemudian ayolah ikhwas sekalian, Allah memperingatkan orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tidak menjadikan mereka itu sebagai penolong. Ya, mereka mengolok-olok sholat, ya kita ikut mengolok-olok sholat. Mereka mengolok-olok azan, kita ikut mengolok-olok azan. Mereka mengolok-olok hijab, ya kita ikut-ikutan. Mereka mengolok-olok syariat, ya kita ikut mengolok-olok. Ini tidak boleh. Agama tidak boleh untuk sendau-gurau, main-main. Ya, mencela agama hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Demikian juga mencela sholat, mencela azan. Ya, tidak diperbolehkan karena itu adalah syiar-syiar di dalam Islam. Faedah yang bisa diambil dari dua ayat ini, yang pertama faedahnya tahrimut ittikhadil yahudi wan nasara wal kufari awliya. Diharamkan menjadikan Yahudi dan Nasara dan orang-orang kafir sebagai wali-wali, yaitu penolong. Wali itu maksudnya penolong. Penolong itu saling mencintai, saling menyayangi. Seperti itu. Berwala. Ya, berwala. Kemudian yang kedua, sesungguhnya menjadikan mereka sebagai penolong
itu bertolak belakang dengan keimanan. Bertolak belakang dengan keimanan. Dan konsekuensi fitrah. Konsekuensi fitrahnya manusia. Kenapa? Karena secara fitrah tidak mungkin kita menjadikan mereka sebagai teman karena mereka telah mengolok-olok agama kita, mencela agama kita, mengolok-olok agama kita, kemudian kita saling mencintai mereka. Tidak bisa. Karena kecintaan kita harus didasarkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dunia. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah wal muwalatu fillah. Mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah, berwala, saling menolong juga karena Allah. Wa dzalika autsaqu ural iman. Yang demikian adalah tali keimanan yang paling kuat. Jadi mencintai karena Allah. Enggak mungkin seorang muslim mencintai orang ahli kitab Yahudi, Nasara. Apakah boleh seorang laki-laki menikahi wanita Yahudi dan Nasara? Boleh. Hukumnya di dalam Islam boleh. Tapi dengan syarat. Ya, kalau seandainya tidak ada wanita muslimah. Sedangkan wanita muslimah banyak. Ya, kalau enggak ada wanita muslimah, mungkin tinggal di negara kafir. Di sana mencari wanita muslimah enggak ada, adanya Yahudi, Nasara. Kemudian agama-agama yang lain yang milihnya Yahudi atau Nasara. Kemudian yang kedua, harus menjamin keamanan anak-anaknya. Setelah menikahi Yahudi atau Nasara, anak-anaknya harus tetap dijamin keamanan agamanya. Itu syaratnya berat. Ya, syaratnya berat. Ya, itu boleh, tetapi tidak boleh saling mencintai, saling tolong-menolong, berwala ya dengan orang Yahudi dan Nasara. Ya memang berat, ya punya istri, ya hanya hubungan suami istri. Tidak bisa menjadi pasangan nanti di surga karena berbeda agama. Meskipun boleh, itu pun syaratnya berat. Kemudian yang ketiga, penjelasan sikap Yahudi dan Nasara dan orang-orang kafir terhadap agama Islam. Ya. Disampaikan oleh Allah Ta'ala bahwasanya mereka menjadikan agama Islam ini sebagai bahan olok-olokan. Karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan musuh-musuh Islam selalu merongrong ajaran-ajaran Islam agar orang Islam tidak mengerjakan ini. Ya, mulai ada liberal, ya, yang mendakwahkan laki-laki dan wanita itu sama. Ya, dalam hal warisan juga sama, padahal berbeda di dalam Islam. Laki-laki mendapatkan 2 kalinya dari anak wanita. Ya, mereka mengatakan enggak apa-apa nanti wanita jadi pemimpin. Sholat, khutbah, ya, dan lain sebagainya. Seperti itu ajaran-ajaran mereka. Kemudian yang keempat,
Faedah yang keempat, wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan itu adalah tanda keimanan. Jadi iman dan takwa. Ya, bukti kita punya keimanan adalah ada ketakwaan. Tidak cukup kita beriman, buahnya adalah ketakwaan. Apabila kita punya ketakwaan, ini adalah derajat yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Barang siapa yang mengaku dia sebagai seorang mukmin namun tidak bertakwa kepada Allah, sungguh telah berdusta. Sungguh telah berdusta. Kemudian yang kelima, diperintahkan untuk azan sebelum mengerjakan sholat. Jadi ini adalah syahidnya. Wa idza nadaitum ila sholati ittakhaduha huzwa wa la'iba. Ketika kalian memanggil azan, orang-orang Yahudi dan Nasara mereka mengolok-olok azan kalian, sholat kalian. Itu orang Islam teriak-teriak. Yaitu orang Islam mengganggu orang tidur, mengganggu orang yang istirahat, mengolok-olok semuanya. Jadi diperintahkan azan. Adapun perintah azan, ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, sudah sampai Madinah baru diperintahkan azan. Ketika di Mekah tidak ada perintah azan. Kenapa? Karena di Mekah itu mereka sholat diam-diam. Ya, sholatnya diam-diam. Dan dulu Rasulullah SAW sebelum di Isra dan Mi'raj kan beliau sholat. Ya, sholat 2 rakaat waktu siang dan 2 rakaat waktu malam. Belum sholat 5 waktu. Ya, ketika sebelum hijrah jarak 3 tahun Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan. Sholat selama 3 tahun sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi sholatnya 5 waktu. Ya, karena mereka kalau sholat di Ka'bah, ya sholat di Masjidil Haram dilarang. Ya, dilarang. Jadi ada Ka'bah, ada masjidnya itu. Dulu Nabi dilarang di sana. Ya, ketika beliau sholat di depan Ka'bah, dilempari kotoran unta di atas lehernya. Dilempari. Ya, dan diganggu. Ya, seperti itu. Kemudian setelah hijrah, para sahabat sebagian di antara mereka bermimpi. Ya, wahai Rasulullah, saya bermimpi. Bagaimana kaum muslimin itu mereka bisa datang ke masjid. Kemudian ada yang usul, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita nyalakan api? Biar mereka melihat api kemudian datang ke masjid. Rasulullah menolak, itu tidak. Itu seperti ya majusi, agama majusi. Kemudian ada di antara para sahabat, bagaimana kalau kita ya tiup terompet? Rasulullah menolak, itu seperti Yahudi. Kemudian ada yang mengusulkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita pukul lonceng biar mereka datang? Rasulullah menolak, itu Nasara. Kemudian ada salah seorang sahabat bermimpi, wahai Rasulullah, saya bermimpi seperti ini. Kemudian Rasulullah SAW menerima, ya, dan suatu ketika beliau menyampaikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan azan. Diperintahkan azan setiap kali masuk waktu sholat.
Ini tidak pakai api, tidak pakai lonceng, tidak pakai trompet, tapi azan. Kemudian lafadznya ya dari Rasulullah SAW di dalam sunnah, tidak ada dalam Quran. Lafadz azan nggak ada, tapi perintah azan ada. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, azan. Ya, setiap kali masuk waktu sholat ditandai dengan panggilan. Ya, muadzinnya Rasulullah ada beberapa. Ya, ada beberapa. Ya. Ada Bilal bin Rabah, ada Abdullah bin Umi Maktum. Ya, ada ya sahabat yang lain ya yang azan ya sesudah diperintahkan azan itu di Mekah juga azan. Kemudian ayolah ikhwas sekalian, faedah yang keenam, syiddatu waq'is salah wal munadah laha 'alal yahud wan nasar wal kufar haitsu rakkazu 'alaiha bit tanfir minha. Perkara salat dan azan itu sangat berat bagi Yahudi dan Nasara dan orang-orang kafir. Sehingga mereka berusaha untuk menjauhkan kaum muslimin dari sholat dan adzan. Ya, mereka kalau waktunya adzan maghrib, ya di televisi itu dikasih acara yang menarik anak-anak kecil, menarik anak-anak sekolah. Ya, kemudian waktu-waktu sholat ada acara-acara yang menarik di televisi atau di sekarang mungkin televisi kurang terkenal, ada di channel YouTube, ada di mana-mana media sosial dan lain sebagainya. Ya sekarang televisi kan nggak seperti dulu, ya kan gitu. Sekarang ya banyak pilihan dengan internet. Ya itu usaha mereka. Mereka tidak senang, Yahudi, Nasara, orang-orang kafir tidak senang sholat, tidak senang azan. Satu lagi, ya ini terakhir dari dua ayat itu. Sungguh tidak berakal bagi orang yang menjadikan agama Islam, sholat dan azan itu sebagai bahan untuk mengolok-olok. Karena kalau berakal, pasti mereka mengetahui bahwasanya Islam, sholat dan azan itu adalah satu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi orang yang ya menjadikan Islam, sholat, azan itu sebagai bahan olok-olokan, bahan untuk permainan, untuk geguyon, lelucon bagi mereka, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala tidak berakal. Kalau orang yang berakal sungguh mengetahui Islam, sholat, azan itu yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ini yang bisa ya kita sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada sesi kedua sesudah ya azan isya. Wallahu taala alam. Silahkan azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Ketika sholat 5 waktu, ia ditentukan dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita harus menunggu waktu tersebut. Tidak boleh mengerjakan sholat sebelum masuk waktunya. Dan sebagai tanda masuknya waktu dengan dipanggil, yaitu dengan azan. Yang mana azan itu didefinisikan oleh para ulama adalah al-i'lam bidukhuli waqtis shalah al-mafruḍah bidzikrin makhsus lida'watil muslimina ilal ijtima' ilaiha. Azan itu pemberitahuan dengan masuknya waktu sholat fardu dengan lafaz-lafaz yang khusus. Ya, memberitahukan ini sudah masuk waktunya. Lafaznya khusus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau diganti subhanallah, subhanallah, ya bukan azan. Ya bertasbih. Azan sudah menjadi satu lafaz untuk memanggil kaum muslimin agar bersatu dalam mengerjakan sholat. Makanya dalam satu masjid hanya ada satu azan. Ya ini karena masjidnya ya berbeda pemahaman, satu azan, sholat. Nanti selesai kelompok yang lain azan lagi, sholat lagi. Tidak seperti itu, satu. Ya, satu kali azan, satu kali mengerjakan sholat. Kalau ada yang terlambat, ya dia bisa mengqadha atau bisa sholat sendiri. Adapun hukum azan itu fardu kifayah bagi kaum laki-laki. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu bukan fardu ain. Kalau fardu ain setiap orang itu wajib, tapi tidak. Fardu kifayah. Apabila sudah dikerjakan oleh satu orang, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada yang mengerjakan azan itu, semuanya berdosa. Ya, kenapa enggak ada yang bisa azan? Ya, zaman dulu seperti itu. Kenapa enggak ada sholat Jumat? Karena enggak ada yang bisa khutbah. Ya, pada zaman dulu. Alhamdulillah sekarang ya itu mungkin enggak ada lagi. Ya, di desa-desa terpencil itu enggak ada yang bisa azan, enggak ada yang bisa khutbah, enggak ada yang bisa jadi imam. Alhamdulillah sekarang ilmu sudah tersebar sehingga masjid-masjid kaum muslimin ada azan, ada khutbah dan lain sebagainya. Dan azan ini memiliki perkara yang penting di dalam menampakkan syiar-syiar Islam. Ya, jangan sampai azan ditinggalkan. Sudah masa setiap hari 5 kali. Kalau sudah tahu waktunya segera aja datang. Nanti kita sholat. Ya enggak boleh. Ya harus dikerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Adapun sholat yang tidak pakai azan ya sholat id enggak pakai azan. Idul Fitri, Idul Adha. Sholat kusuf gerhana dipanggil as-sholatu jami'ah. Itu bukan azan, itu hanya pemberitahuan. As-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah, as-sholatu jami'ah. Sholat ditegakkan. Ayo kumpul ke masjid kita sholat gerhana. Ya, sholat istisqa meminta hujan enggak ada azan juga. Sholat malam tarwih enggak ada azan. Yang ada azan sholat 5 waktu. Ya, seperti itu. Kemudian dalil disyariatkannya di antaranya tadi yang kita baca, ya, ayat yang kita baca di dalam ya tadi ya Al-Maidah. Adapun di dalam sunnah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Malik ibnul Huwairits, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ataitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi. Aku, kata Malik bin Huwairits,
mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan beberapa orang dari kaumku, kaum dari Bani Khuwairits. Fa aqamna indahu 20 lailah. Kami tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 20 malam. Wa kana rahiman rafiqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat penyayang, sangat lembut kepada kita. Falamma ra'a syauqana ila ahalina, ketika Rasulullah melihat kita kangen kepada keluarga kita, beliau bersabda, irji'u fakunu fihim, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Wa'allimuhum, ajarilah mereka, wa sallu, dan salatlah bersama dengan mereka. Fa idza hadaratis salat falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Kalau sudah masuk waktu salat, maka hendaklah salah seorang di antara kalian azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan orang yang paling besar, paling tua menjadi imam di antara kalian. Ini salah satu kriteria, yang paling tua. Ada juga di dalam riwayat yang lain yang paling bagus bacaannya, yang paling banyak hafalannya terhadap Al-Quran. Ya, kalau sama-sama tua, hafalannya kalah, ya, maka yang muda, karena dia aqra'ukum li kitabillah, yang paling bisa membaca terhadap kitabnya Allah Ta'ala. Disyariatkan azan pada tahun pertama sesudah hijrah. Rasulullah hijrah bersama para sahabatnya ke Madinah, kemudian di sana tahun pertama disyariatkan azan. Dan di Mekah tidak pernah ada azan. Ya, di Mekah tidak pernah ada azan. Yaitu dinafikan oleh para sahabat. Karena di Mekah ya tidak mungkin azan. Karena mereka dalam keadaan tertindas. Ya, setelah pembukaan kota Mekah, yaitu baru. Ya, setelah Rasulullah hijrah, kemudian di kota Mekah sudah terkendali, baru ada azan di sana. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar dari hadis Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan dahulu kaum muslimin ketika datang ke Madinah mereka berkumpul. Ya, mereka saling mengingatkan waktu sholat. Ini waktu sholat zuhur. Ya, mereka melihat matahari, ini luhur. Nanti waktu ya mau ke arah terbenam, ini asar. Rasulullah SAW sudah menyebutkan ciri-ciri waktu ya sholat. Subuh ada fajar shadiq, maghrib ketika terbenam matahari, isya ketika ya sudah pergi ya warna merah yang di ufuk. Kemudian belum dipanggil untuk sholat. Kemudian para sahabat berbicara suatu hari, sebagian mereka berkata, ambillah ya trompet atau lonceng seperti loncengnya Nasara. Sebagian di antara mereka mengatakan ambillah ya trompet seperti trompetnya Yahudi. Berkata Umar, kenapa kalian tidak mengirim seseorang memanggil untuk sholat? Rasulullah SAW kemudian bersabda, wahai Bilal, ayo bangkit, panggillah untuk sholat, azan. Yaitu ya kisah ya disyariatkannya azan. Ya, para sahabat mengusulkan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau dengan api, dengan trompet, ya dengan ya lonceng? Rasulullah menolak. Umar juga menolak. Kenapa kita tidak kirim seseorang untuk manggil? Kemudian Rasulullah memerintahkan, wahai Bilal, bangkitlah, azanlah. Ya, Bilal bin Rabah. Dan azan memiliki ya sigat, ya datang di dalam hadis. Ada hadis Abdullah bin Zaid, semoga Allah meridainya. Beliau mengatakan, aku tidur, kemudian aku bermimpi. Ya, ada seseorang yang membawa ya
membawa lonceng di tangannya. Kemudian aku berkata, apakah kamu mau menjual loncengmu? Ya. Kemudian dia menjawab, kamu mau beli lonceng untuk apa? Aku akan panggil untuk sholat. Kemudian orang itu yang dilihat di dalam mimpi itu mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada yang lebih baik daripada lonceng? Ya, mau. Abdullah bin Zaid ini salah seorang sahabat bermimpi, kemudian mau. Kemudian laki-laki itu, ya, wallahu alam dia adalah seorang malaikat, mengatakan, katakanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, kemudian orang itu menjauh. Kemudian setelah itu dia mengatakan, kalau sudah mau ditegakkan sholat, iqamat, kamu baca ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kemudian pada waktu pagi Abdullah bin Zaid ini datang kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku bermimpi ketemu dengan laki-laki. Ya, dia membawa lonceng, kemudian mau beli loncengnya, dia enggak boleh. Ya, mau dipakai apa, mau saya pakai untuk mengumpulkan orang sholat. Kemudian dia mengajari aku azan dan qomat. Kemudian Rasulullah SAW beliau bersabda, innaha la ru'yatu haqqin. Itu sungguh mimpi yang benar. Insyaallah. Wahai Bilal, bangkitlah. Azanlah. Karena Bilal itu orang yang paling lantang suaranya daripada kamu, wahai Abdullah bin Zaid. Jadi yang mimpi adalah Abdullah bin Zaid, tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah azan adalah Bilal. Karena Abdullah bin Zaid kurang lantang. Ya, mimpi itu berita dari ya Rasulullah SAW bahwasanya mimpi yang benar. Kemudian aku berdiri bersama Bilal. Kemudian aku ajarkan sebagaimana yang di dalam mimpi. Kemudian Bilal mendengar. Ya, Bilal mendengar kemudian melafadzkan azan. Ya, hadis itu ya hadis riwayat Abu Dawud, dibawakan juga di dalam kitab Bulughul Maram ya tentang hadis-hadis ahkam. Kemudian pada waktu subuh ditambah as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Sesudah hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ya. Dari Abu Mahdhurah ya radhiyallahu taala beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sunnah azan. Ya, kemudian beliau mengusap bagian depan kepalaku. Kemudian beliau bersabda, ucapkanlah Allahu Akbar, dan seterusnya. Sampai selesai. Kemudian beliau bersabda, kalau sholat subuh kamu tambahkan, as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ya, seperti itu. Jadi, ya, kisah azan, ya, pada tahun pertama sesudah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian azan ini khusus laki-laki, disyaratkan untuk laki-laki yang muslim, tamyiz, meskipun belum balik, anak yang belum balik enggak apa-apa azan. Asalkan sudah tamyiz, sudah bisa menjawab kalau ditanya. Laki-laki, orang yang amanah, orang yang adil. Karena azan itu adalah tugas amanah. Ya. Karena
berkaitan dengan sholat, puasa. Kalau adzannya tidak amanah, belum masuk waktunya sudah adzan, ya nanti ya akan menghalangi orang yang ya seharusnya bisa sholat witir, nggak jadi sholat witir kan sudah adzan subuh. Ya terus habis adzan qomat padahal belum masuk waktunya, sholatnya nggak sah semua. Tanggung jawabnya berat. Orang adzan itu tanggung jawabnya berat. Maka dari itu ya Rasulullah memuji orang yang adzan. Orang yang adzan nanti ya ini leher yang paling panjang di antara orang lain. Ini di hari kiamat. Dan Rasulullah memuji orang yang adzan. Adzan itu ya bahkan sebagian ulama mengatakan adzan itu lebih mulia daripada imam. Karena tanggung jawabnya berat, ya melihat waktu, menunggu waktu. Ya Rasulullah SAW beliau tidak bisa adzan karena beliau sibuk dengan urusan yang lebih penting. Ya beliau menjadi imam. Harus mengetahui waktunya. Harus benar urut kalimat-kalimatnya. Dibolak-balik nggak boleh adzan itu. Ya, harus masuk waktu sholat. Wanita apakah ada adzan? Tidak ada adzan bagi wanita. Ya kalau wanita boleh adzan nanti suaranya menggoda. Ya, yang di dalam rumah-rumah itu suaranya merdu sekali. Datang bukan untuk sholat tapi siapa tadi yang adzan? Ya kalau diperbolehkan wanita adzan sudah ya akan ada fitnah. Maka dari itu yang adzan laki-laki. Ya seperti itu ya para jamaah sekalian. Ya dianjurkan bagi orang yang mendengarkan adzan untuk mendengarkan. Orang yang mendengar adzan langsung, ya kalau adzan rekaman ya tidak, ya adzan langsung di masjid kita langsung mendengarkan seperti tadi, mendengarkan kemudian mengulang Allahu Akbar, kita mengulang Allahu Akbar, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, ya seperti itu. Apabila kalian mendengar adzan maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan muadzin, kata Rasulullah SAW. Ya, kemudian kalau hayya 'alas shalah maka dia tidak mengulangi hayya 'alas shalah tapi la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah. Ya, kalau sudah mengerjakan itu semua maka ya akan masuk ke dalam surga. Itu orang yang enggak adzan. Hanya mendengar, mengulang-ulang seperti yang diulang muadzin, masuk ke dalam surga. Subhanallah ya, syariat Islam mudah sekali ya. Dan di antara yang ya kita baca kalau kita sudah mendengarkan azan berdoa ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adtah. Maka orang yang mengucapkan doa itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Ya, tadi mendengarkan azan, mengulang-ulang masuk surga. Kemudian berdoa sesudah azan akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita enggak azan, yang azan saudara kita. Orang yang azan ya tidak dianjurkan untuk membaca doa. Karena dia sudah mengumandangkan ya kalimat tauhid. Sudah cukup baginya. Yang mendengarkan yang berdoa. Kemudian itu aja oleh ikhwas sekalian barangkali yang bisa ya disampaikan ya tentang syariat adzan, perintah adzan di dalam ya agama kita. Ya, barangkali itu. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semua dengan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.